Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara dengan baik. Siswa dapat menulis cerita berdasarkan hasil wawancara. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak mau bertanya nih, kira-kira apakah tinggi badan kita berbeda pada saat kita masih bayi? Bagaimana dengan berat badan? Tentu saja berbeda, bukan? Atau bisakah kita langsung berjalan, membaca, dan makan sendiri ketika baru lahir? Tentu saja tidak. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Sekarang mari kita mulai. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Atau dengan kata lain, pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi badan dan berat badan. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Atau dengan kata lain, proses perubahan anggota tubuh menuju kedewasaan seperti bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Contoh pertumbuhan, tinggi badan kalian sekarang tidak bisa berubah kembali menjadi seperti saat kalian masih bayi atau balita. Perhatikan gambar berikut. Saat masih bayi, panjang badan Jonas 50 cm dan berat badan Jonas 3 kg. Dan saat Jonas SD, tinggi badannya 120 cm dan berat badannya adalah 30 kg. Tubuh Jonas yang sekarang tidak akan bisa berubah seperti waktu Jonas masih bayi. Contoh dari perkembangan pada manusia. Bayi yang baru lahir tidak dapat mengurus dirinya sendiri, hanya bisa menangis. Namun ketika memasuki usia 1 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan. Bayi juga tidak dapat langsung berjalan. Bayi akan tertatih-tatih dahulu sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Hingga akhirnya bayi tersebut dapat lancar berjalan. Juga bayi belum dapat makan sendiri. Tapi saat besar, kita akan mampu makan sendiri. Contoh lainnya adalah saat kecil, apabila kita kehilangan sesuatu, kita akan menangis. Namun saat kita dewasa, kita akan mengikhlaskannya karena kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang, ya anak-anak ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Gen. Yang kedua, makanan. Dan yang terakhir adalah olahraga. Faktor yang pertama adalah gen.
Gen adalah sifat yang diturunkan dari orang tua. Contoh, bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, bentuk hidung, alis, dan lain-lain. Coba perhatikan, apakah anak-anak lebih mirip bapak atau ibu? Ataukah mirip keduanya? Itu adalah contoh dari pengaruh gen ya anak-anak. Faktor yang kedua adalah makanan. Makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang dibutuhkan manusia adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi disebut juga dengan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari 1. Makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang terakhir adalah susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Contohnya nasi, jagung, kentang, roti, ubi, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein. Protein terbagi menjadi 2, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan protein hewani yang berasal dari hewan terdapat pada daging, ikan, dan lain-lain. Vitamin biasanya terkandung dalam sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh manusia. Contohnya bayam, kangkung, jeruk, apel, manggis, dan lain-lain. Mineral terdapat pada ikan, susu, sayur, dan sebagainya. Dan lemak terdapat pada daging dan olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Kita harus menjaga pola makan kita. Makanan yang kita makan harus selalu bersih, menyehatkan dan bergizi sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Kita harus berhati-hati dalam memilih makanan karena jika kita salah memilih makanan dapat menyebabkan badan kita menjadi sakit. Faktor yang ketiga adalah olahraga. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Olahraga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, menyehatkan tubuh, memperkuat otot dan tulang, dan lain-lain. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut adalah fase dari pertumbuhan dan perkembangan manusia, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, atau manula. Kesimpulannya, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak memahaminya ya. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan, olahraga, udara, dan lingkungan bersih, sinar matahari yang cukup, dan istirahat. Makanan yang bergizi seimbang harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi loh ya anak-anak ya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Tugas 1. Buka dan bacalah buku Bupenamu halaman 30 tentang wawancara. Lalu salinlah soal nomor 2 ya, poin A, B, C, D, dan E. Tulis hasil wawancaramu di buku tugas dan buatlah video wawancara singkat dengan orang tua dengan pertanyaan yang sudah anak-anak tanyakan kepada orang tua tadi. Ya, yang ini ya, sesuai dengan pertanyaan A, B, C, D, dan E. Contoh, Pak, berapakah berat dan tinggi badanku saat masuk TK? Berat dan tinggi badanmu saat TK adalah beratnya 30 kg dan tingginya adalah 50 cm. Tugas kedua. Kerjakan halaman 34. Ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2 poin A, B, C. Dan halaman 39, ayo berlatih nomor 1, 2, dan nomor 3. Buatlah pada buku tulis dan seperti biasa, hasil difoto dan dikirim japri ke nomor WA Pak Guru ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Semangat dan terus untuk belajar ya anak-anak semuanya. Dadah.